Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tersanjung pada uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya dan salat raweh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah dapat merampungkan saum kita yang ke-7, betul Pak ya? Yang insyaallah tarawih kita juga yang sudah ke-7 dan tilawah Quran kita insyaallah minimal kita sudah juz yang ke-7. Amin. Minimal. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Furqan 63-64 Allah mengingatkan dua sifat mulia yang dimiliki oleh hamba yang nanti akan dimuliakan oleh Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Yang pertama, seorang hamba yang qalu salama, yang tutur katanya, lisannya ketika dicerca, dizolimi, disakiti oleh orang lain, tapi yang keluar dari lisannya adalah qalu salama, kata-kata yang menyejukkan hati, kata-kata yang menyelamatkan dan kata-kata yang selalu membimbing kepada kebenaran. Kemudian yang kedua, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, dan mereka yang pada malam harinya menghabiskan untuk berdiri sujud untuk qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an. Ini akan dimuliakan oleh Allah. Dua sifat ini rasanya tidak mungkin pada diri kita kalau tidak ditapa, tidak dilatih dan tidak dibina melalui tarbiyah. Nah, untuk itu Ramadan adalah dua tempat untuk memuliakan manusia, memuliakan kita. Ramadan adalah dua. Apa itu dua? Ramadan adalah tempat kemuliaan dan keutamaan yang terhimpun menjadi satu. Ramadan adalah tempat keberkahan dan kebahagiaan yang terhimpun menjadi satu. Dan Ramadan adalah tempat sumber kekuatan dan sumber energi yang disatukan. Apa sumber kekuatan tersebut? Bahwa di dalam Ramadan adalah perintah puasa dan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Apa hebatnya puasa? Apa hebatnya diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan? Dalam perjalanannya Rasulullah SAW memberikan penjelasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa puasa dan diturunkannya Al-Quran akan memberikan efek yang luar biasa terhadap kita kalau kita imani dengan penuh dengan yakin seyakin-yakinnya dan penuh dengan harapan mengharap ridho dari Allah, maghfirah dari Allah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menerjemahkan asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil amdi yaumal qiyamatil yakul. Puasa dan Al-Quran kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita yang berpuasa, yang membaca Al-Quran. Bahwa puasa berkata, ya Rob, ya Allah, aku telah menahannya dari makan dan nafsu pada siang hari, maka izinkan aku ya Allah, izinkan puasa ini memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian Al-Quran pun berkata, aku telah menahannya dari tidur malam, maka izinkan aku memberi syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Qurannya. Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, keduanya yaitu puasa dan Al-Quran nanti di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat kepada kita yang berpuasa maupun kita yang membaca Al-Quran. Ini adalah dua energi, dua kekuatan yang kita yakini dengan petunjuknya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwa manfaat ukhrawi dari puasa
bagaimana menjadikan motivasi kepada pribadi kita, pada jiwa kita yang beriman, yaitu untuk islah, untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki dari sifat-sifat yang buruk pada diri kita, yang pada diri kita ada sifat amarah, ada sifat yang suka bermaksiat, yang suka zalim dan malas beribadah. Dengan puasa kita perbaiki, dengan puasa kita terpa, kita bakar maksiat tersebut, sehingga dengan madrasah Ramadan ini sebagai tempat latihan, tempat introspeksi diri, sehingga kita mampu mengendalikan hawa nafsu, bukan dikendalikan oleh nafsu. Ini pelajaran yang penting. Bagaimana dengan Ramadan kita mampu mengendalikan hawa nafsu dan mampu mengendalikan sifat-sifat buruk kita, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan nextnya pasca Ramadan, Syawal seterusnya, ini terus kita lanjutkan sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dimenangkan oleh Allah, menjadi hamba yang takwa, sehingga kita pasca Ramadan menjadi hamba-hamba yang menang, hamba-hamba yang lulus menjadi selama tarbiyah Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk merampungkan puasa dari hari ke-7 sampai hari ke-30, dan ke depan lulus menjadi hamba yang takwa dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Allah adalah zat pemberi petunjuk seluruh-seluruhnya jalan. Kita bermohon kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Beri petunjuk jalan yang lurus. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang lurus, hamba yang hanif istiqomah di dalam menjalankan ibadahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.